Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Mau perkenalan lagi sama Pak Handra atau sudah kenal ya terlebih dahulu? Masih ingat kan sama Pak Handri ya? Kayaknya nggak ada yang inget ya, Mas. Saya juga nggak kenal ini siapa. Kayaknya belum pernah ketemu deh. Oh, belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Oh, baru Ingat pertama. saya belum pernah. Baru pertama ini. Ini kan totalnya ada 3 kelas Pak ya? Eh, Totalnya ada kelas digitalnya itu eh, satu, lalu kelas MF-nya satu. Pokoknya yang ada di Simakan saya itu hanya ada 18 mahasiswa. Tapi ini Oh, saya cek ada 22 ini. Berarti yang 4 sepertinya tidak terdeteksi di Simaka saya. Jadi di Simaka saya itu ada tipografi MF, ada tipografi MF 2020 sama MF 2024, dan juga ada kelas tipografi eh, digital 2024. Total itu ya ada 18 mahasiswa. 18. Iya, di sini Ya, yang di sini 22. Iya, yang di saya ini 16, Pak. Yang cuti satu, yang lainnya aktif. Berarti 15. Ditambah, Berarti yang sisa, ya sisanya tuh mungkin salah salah mata kuliah ya. Ya. mungkin ada yang salah link ya. Karena kan hari ini, malam ini kan ada 4 kelas sih. Cuma beda jurusan aja. Teman-teman, apakah aman semua ini? Tidak salah mencet link kan? Kak Winanda ini asing Kak kayaknya ini. Winanda. Halo Kak Winanda. Tapi Winanda itu di presensi saya Ya. ada, Mas Oh, Supriyanto. dah. Tuh. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya saya presensi dulu ya, Iya, boleh Pak. supaya tidak ada kesalahan. Tiwas aku jelasno, tipografiku opo, tiba salah jurusan, arek manajemen. Nah, mabuk enggak ya? Kan Baik, sia-sia. Pak. Oke. Boleh Pak. Saya Baik. tanya dulu ya. Boleh. Anesta ada? Hadir, Pak. Oke, Anesta ada. Chandra Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Hajarani Ningpalupi. Hadir, Pak. Oke. Mediana Batae. Pak. Oke. Muhammad Brian Ade. Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Muhammad Brian Ade. Hadir, Pak. Oke. Zulkifli Aji Pratama. Hadir, Pak. Oke. Faras Kadafi Ahmad. Oke. Nggak ada ya, Faras Kadafi. Winanda Fajrin Kamila. Oke. Afril Patricia Hana. Hadir, Pak. Oke. Aska Aula Hakiki. Hadir. Oke. Fauziah Ayu Lestari. Hadir, Pak. Oke. Friendly Christian Tarigan. Hadir, Pak. Hadir. Kurnia Hadir, Pak. Hadir. Maharani Rilanda. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rival dan Bagaskara. Rival dan Bagaskara. Ada ini Pak, tapi nggak jawab. Ya, berarti nggak hadir ya.
Supriyanto ada, Hadir, Pak. Yolanda Dwi Gita, Hadir, Pak. oke, Zahra Kalsum, Hadir, Pak. oke. Ini itu Mas, ada yang belum dipanggil namanya? Saya Saya. Saya, Pak. Sekar Ambar belum, Tobias Saya, Pak. belum, Atalia belum, Saya juga belum, Pak. Randy Firmansyah juga belum. Nah itu Mas Saldi. Iya, berarti yang di Eh, yang tidak ada di Simaka saya. Jadi iya, nama-nama yang belum saya sebutkan itu tidak ada di Simaka saya, teman-teman. Jadi nanti mungkin bisa dibantu konfirmasi ke bagian akademik, apakah benar jatahnya untuk mengambil mata kuliah tipografi di periode ini, atau ada mungkin kurang kurang update ya di Simakanya. Begitu. Oke, Mas Aldi, begitu. baik Pak Andri. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai aja Pak Andri ya. Begitu ya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Andri. Ya, terima kasih Mas Aldi. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Senang rasanya bisa kembali mengajar kelas malam. Cuman yang kurang asik adalah kuliahnya kuliah praktek, cuman kita harus melalui eh, online ya, karena ya kondisi Ramadan yang memaksa kita harus tidak bisa praktek langsung di kampus sama kayak periode sebelumnya. Oke, adakah di sini yang sudah mengenal saya kecuali Saldi? Saya. Dapat nilai Oke, Mas Supriyanto sudah kenal saya. Kita pernah bersua di mana, Mas ya? Udah tahu namanya aja, Pak. Oh, namanya aja. Iya. Yang lainnya? Pernah ketemu di pameran, Pak, yang kemarin. Oh iya, pameran Iya, apa itu? pameran ini, Pak, yang Asia itu. Saya pas itu ikut. Pameran Oh, oke. Pak Kades berarti ya, Pak yang Oh di Kades. iya, Batu itu. iya. Oke, 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 oke. Yang lainnya? Belum ya, belum kenalan ya. Oke. Saya izin kenalan dulu, teman-teman. Saya share screen. Oke, udah kelihatan ya share screen saya? Sudah Pak. Oke, itu adalah nama lengkap saya, teman-teman. Jadi Handri Rohmadi Happy, bisa dipanggil Handri. Eh, saya mulai mengajar di Institut Asia itu tepatnya di tahun 2015. Jadi pertama kali ngajar, saya sudah diminta untuk menjadi sekretaris prodi, tapi di prodi Teknik Informatika. Lalu di tahun 2016, pemilik Asia ingin membuka prodi di kafe. Kebetulan saya diminta untuk membantu merancang prodi tersebut. Dan di tahun 2016, prodi DKV kita itu berdiri. 2017 adalah angkatan pertama kita menerima mahasiswa. Salah satu mahasiswanya adalah Mas Saldi. Nah, ini adalah angkatan 2017 ini ya. Mahasiswa pertama dari prodi DKV, lulus tepat 4 tahun ya Mas Saldi ya. Betul Pak. 4 Sambil tahun, kerja. konsentrasinya media rekam. Jadi Mas Saldi dulu di akhir semester 8 kalau nggak salah, atau 6 ya, itu udah mulai bekerja di MDS, bagian meliput media sosial untuk Institut Asia. Tahun 2017 DKV berdiri, saya menjadi Kaprodi hampir 7 tahun. Setelah itu saya pindah menjadi wakil dekan dan sekarang menjadi dekan di Fakultas Teknologi dan Desain. Saya senang banget fotografi. Jadi kalau di DKV itu kan ada berbagai macam sub bagian keilmuan. Saya paling senang di media rekam, tapi tepatnya di fotografi. Itu. Ini adalah alamat tempat tinggal saya dan juga ada beberapa edukasi yang pernah saya tempuh. Yang pertama di desain grafis UNESA Surabaya, lalu di DKV UM dan terakhir di ISI Yogyakarta. Jadi teman-teman kalau menghubungi saya bisa melalui nomor telepon tersebut atau bisa melalui email @asia.ac.id. Tuh, itu jauh lebih cepat saya balas daripada WA. Tuh.
sebelum saya bekerja jadi dosen, sebelumnya saya pernah jadi fotografer, editor, dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa pengenalan singkat dari saya. Mungkin teman-teman yang MF setelah eh, puasaan, jadi setelah Lebaran nanti kita akan bersua di kelas. Bagi teman-teman yang digital, kita ketemu di kelas tapi menggunakan Zoom ya atau kelas hybrid. Begitu. Sebelum masuk ke materi teman-teman, di semester lalu teman-teman sudah mendapat mata kuliah Nirmana. Benar? Ya, masih ingat ya Nirmana ya? Bersama Bu Yuyun. Yang ingin saya tanyakan, apakah pembelajaran Nirmana yang didapat semester lalu masih terngiang di kepala kalian? Oh, sudah lupa. Kira-kira kalau ditanya Nirmana, ingat apa enggak nih? Diem biasanya tandanya lupa ya. Oke, Nirmana itu apa sih? Saya boleh minta tolong dibantu nggak menjelaskan? Satu dua orang deh bercerita. Nirmana itu apa? Sebelum kita masuk ke materi tipografi. Siapa saja boleh menjawab, kecuali Mas Aldi ya. Mas Aldi nggak usah jawab nih. Yang lainnya silakan. Apa itu Nirmana? Sebuah karya yang tidak memiliki bentuk atau makna, Pak. Oke, karya yang tidak memiliki bentuk atau makna. Saya keep dulu. Yang lainnya, Eh, mungkin ada yang mau sebuah menambahkan. sebuah karya yang dibuat secara spontanitas, Pak, Oke, oke. tanpa difikirkan Jadi dulu. yang Mbak April tadi bilang bahwa Nirmana adalah karya tanpa makna, Mas Supriyanto tadi menyampaikan Nirmana adalah karya yang dibuat secara spontan. Satu lagi, Ilmu tata rupa, Pak, ilmu tata rupa yang, yang memiliki arti sesuatu yang tidak bermakna. waduh, berat ya. Memiliki arti sesuatu yang tidak bermakna. Oke, saya bahas satu persatu ya. Kalau misalnya Mas Supriyanto mengatakan bahwa Nirmana adalah sebuah karya yang dikerjakan spontan, apakah semester lalu Mas Supriyanto mengerjakan karya Nirmana tidak begadang? Eh, Lumayan begadang, Pak. Ya, berarti nggak spontan ya. Karena kalau spontan langsung dikerjain ya. Oke, sekarang bilang Mbak Afril, karya tanpa makna. Kemarin waktu di Pak Kades, di lantai 2, ketika ada pameran Nirmana, ada yang membuat karya Nirmana itu berbentuk burung. Ingat? Ya, Ingat, apakah Pak. itu tidak ada maknanya, Mbak? Sebenarnya kalau menurut saya Nirmana tidak boleh menyerupai bentuk ya, Pak. Iya, Saya kebetulan oke. yang ikut Nirmana juga. Oke, oke. Jadi, Nirmana pada dasarnya adalah memang dia tidak memiliki makna. Dia hanya melatih kita untuk mengkomposisikan elemen-elemen desain yang ada. Elemen desain yang paling kecil adalah titik, lalu nyambung ke garis, ada ruang atau gempal, dan lain sebagainya. Ditambah juga dengan elemen warna. Saya setuju dengan jawabannya Mas Randy bahwa Nirmana adalah ilmu tata rupa atau bagaimana kita menata sebuah visual. Nah, tipografi itu hadir untuk melengkapi salah satunya Nirmana. Karena tipografi adalah ilmu. Ada yang tahu? Tipografi adalah ilmu Atur huruf, Pak. huruf ya. Oke, oke. Nanti saya jelaskan tipografi apa. Oke, kita masuk ke materi pertemuan pertama. Saya share screen dulu teman-teman. Oke, tipografi. Oke, sebelum masuk ke tipografi, apa yang ada di depan? Jadi ada aksara, ada huruf, ada graf menggunakan F, ada graf menggunakan PH, ada letter, ada font. Ini adalah segala sesuatu yang sudah tidak asing dan sering kalian dengar, ya. Aksara itu apa, huruf itu apa, kalian bisa menerjemahkan secara literally sesuai dengan pemahaman kalian.
Yang ingin saya tanyakan adalah ini. Oke, ada 3 poin. Ada tipografi, ada kaligrafi, dan juga ada hand lettering. Kira-kira mana yang bisa kalian artikan atau kalian terjemahkan menurut dari pengetahuan kalian? Kaligrafi adalah, hand lettering adalah, gitu. Mungkin ada yang mau mencoba untuk menjelaskan? Silahkan. Biasanya anak di kafe itu berani-berani ya, kok diem-diem. Kekenyangan paling Pak. Habis buku. Kekenyangan. Iya, 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 iya. Habis buka puasa ya. Biasanya Mas Supriyanto ini Pak yang aktif Pak. Nah, gitu ya. Iya, 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 iya. Yang lainnya dong, jangan cuma dimonopoli oleh satu orang. Eh, kita di sini tidak siapa yang benar, siapa yang pintar ya. Kita sama-sama belajar. Jadi monggo silakan, tidak perlu takut salah untuk menjawab, karena ya santai aja tuh. Orang di kafe itu orang berani kok. Kalau Nggak ada takut-takutnya. Ini Mbak Yolanda Silakan. Pak. Oke, silakan. oh, saya bahas yang tipografi aja ya, Pak. Kalau tipografi ini Boleh, silakan. pemberian pesan, menyampaikan pesan melalui huruf, Pak. Yang Menyampaikan disampaikan pesan. seperti poster, tata letak huruf seperti itu. Oke. Di ilmu yang menyampaikan pesan. Ya, tata letak. Oke, kita keep dulu. Yang lainnya? Jadi tipografi udah dibantu dijelaskan oleh Mbak Yolanda. Nanti coba kita pertajam pengertian tipografi. Kaligrafi dan lettering. Karena ini erat dengan tugas-tugas yang akan saya berikan di mata kuliah ini, teman-teman. Nggak ada yang berani menjawab? Oke, kaligrafi deh. Ada yang setuju nggak kalau kaligrafi itu adalah seni menulis dengan huruf Arab? Atau ada yang tidak setuju? Setuju, tapi nggak selalu huruf Arab aja sih, Pak. Oke, berarti silakan. Mas Rivaldan tadi angkat tangan sebelum Mas Aska. Monggo, siapa dulu? Aska dulu atau Mas Rivaldan dulu? Monggo Mas Kepencet, Pak. Rivaldan aja dulu. Kepencet, Pak. Kepencet. Aduh. Ya udah terlanjur dipencet, sekalian aja dijawab, Mas. Kalau kaligrafi kurang setuju, soalnya bisa untuk macam-macam bahasa, Pak. Maksudnya nggak hanya bahasa Arab aja. Oke, benar ya. Jadi kaligrafi itu pengertian yang selama ini beredar adalah selalu erat hubungannya dengan huruf hijaiyah. Padahal kalau kita ngomong kaligrafi secara umum, kaligrafi adalah seni menulis dengan indah. Apa saja huruf yang bisa digunakan untuk kaligrafi? Banyak. Selain huruf hijaiyah, juga ada huruf hiragana. Ada huruf Jepang, huruf kanji, ya itu bisa digunakan. Jadi huruf Romawi pun atau angka Romawi seperti A B C D E itu juga bisa dikaligrafikan. Nah, yang terakhir adalah hand lettering. Hand lettering adalah menulis menggunakan tangan. Jadi erat kaitannya ketiga hal yang ada di layar ini untuk kalian pahami karena nanti tugas-tugas yang kalian kerjakan adalah ya yang pertama adalah menulis dengan tangan atau hand lettering. Lalu nanti ada kaligrafi atau menulis dengan indah dan juga ada tipografi. Tipografi apa? Kalau tipografi dalam dunia desain, menurut diksi rupa, ya tipografi atau tata huruf, ya kalau tadi Nirmana adalah tata rupa atau tata visual, kalau tipografi adalah tata huruf, merupakan unsur dalam karya desain yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Jadi tipografi adalah bagaimana kalian mengkompos atau menata huruf supaya pertama enak dilihat, mudah dibaca, mudah dipahami, tidak multi interpretasi karena karya desain pada umumnya seperti gambar yang ada di layar, dia harus satu persepsi. Karya desain beda dengan karya seni. Kalau karya seni bisa multi interpretasi, tapi karya desain harus
satu interpretasi. Sehingga message yang kalian buat sebagai seorang sender harus sama makna dan maksudnya yang diterima oleh receiver atau target audience di dalam dunia desain. Itu. Jadi tipografi adalah ilmu tata huruf yang mendukung terciptanya sesuaian antara konsep dan juga komposisi karya. Saya mau meng-highlight kalimat yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan komposisi karya. Oke, saya stop share screen dulu. Oke, di sini ada yang menjagung gambar nggak? Ada yang merasa jago menggambar nggak? Atau paling tidak bisa menggambar, wis. Kita nggak ngomong jago ya. Ada yang bisa gambar nggak? Kok ketawa? Jago semua ini, Nggak Pak. mungkin dong. Jago semua ya? Nggak mungkin dong anak di kafe nggak Mas bisa gambar. Supriyanto. Mas Supriyanto. Supriyanto. Oke. Oke, saya minta tolong Mas Supriyanto bisa ya? Boleh, Pak. Boleh. Mas Supriyanto, di dekatnya ada kertas nggak? Ada, Pak. Ada. Ada bolpen atau spidol nggak? Stabilo ada, Pak. Oke, keren. Saya boleh minta tolong nggak Mas Supriyanto untuk membuatkan saya, seingat Anda, sepengetahuan Anda, logo dari Adidas. Adidas. Boleh, Pak. Logonya. Nggak usah searching, langsung sepengetahuan Anda aja. Pak. Spidolnya. Seingatnya Anda aja. Ya. Saya akan menunjukkan yang menjadi poin dari kalimat yang ada di dalam pengertian diksi rupa tadi. Menjembatani antara konsep dan juga karya. Logo Adidas seingat dan semampu Anda, wis. Seingat saya, Pak ya. Apa ya, Pak ya? Gimana ya? Apa ya, Pak? Kalau mendadak ini mendadak aneh. Kalau spontan gini tiba-tiba hilang kabeh. Paling garis 3 gini, Pak. Boleh minta tolong dimatikan dulu backgroundnya karena kamu menghilang saat gambar-gambarnya. Gini, Pak. Oke. Posisinya gitu atau potret? Gini, gimana ya? Gini ya, Pak ya? Oke. Oke. Teman-teman ada yang nggak setuju nggak kalau itu logo Adidas? Nggak apa-apa. Kita setuju. diskusi aja. Hah, setuju? Tidak setuju. Tidak setuju, bagus. Yang lainnya? Tidak setuju. Tidak setuju, Mas Randy. 2. Yang lainnya? Oke, saya anggap tidak setuju semua ya. Sekarang saya minta tolong Mas Supriyanto untuk menambahkan tulisan Adidas di samping atau di bawah atau di atas dari logo yang sudah Anda buat. Tulisan Adidas. Mana ya? Ini, Pak. Aduh. Nggak ketok, Mas. Hilang, Mas. Oh ya, izin matikan. Boleh, dulu, silakan Pak, ya. dimatikan dulu backgroundnya. Salah. Tidak sedang berada di tempat yang aneh-aneh kan? Aman, Pak. Aman ya. Dimatikan dulu backgroundnya supaya kita bisa. Adidas. Oke. Karena tadi sebelum ada tulisan Adidas kita tidak setuju ya. Jadi Mas Randy, lalu tadi siapa ya? Mas Aska, saya juga tidak setuju bahwa logo Adidas seperti itu karena logo Adidas itu bentuknya tidak landscape tapi dia portrait. Tetapi setelah sama Mas Supriyanto dikasih tulisan Adidas, mau tidak mau, sensasi dan persepsi kita mengatakan bahwa oh, Adidas ada logo baru ya. Nah, itu yang dimaksud dengan, saya share screen-kan lagi, kata-kata yang ada di diksi rupa bahwa unsur dalam karya desain yang mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan juga karya. Konsepnya adalah Mas Supriyanto kepingin bikin logonya Adidas, tapi karena ada keterbatasan dari
memorinya lupa nih logo Adidas seperti apa. Sehingga tipografi muncul, ya. Iya dong, kita harus sepakat dong. Tipografi muncul membantu istilahnya menjembatani antara logo yang sebenarnya bukan logo Adidas yang sudah diracak oleh Mas Supriyanto, sehingga kita mau tidak mau meyakini dan mengamini bahwa itu adalah logo Adidas. Dengan adanya tulisan Adidas. Itu adalah kekuatan dari tipografi. Dan itu sangat berguna banget untuk teman-teman yang nanti akan membuat media desain, terutama media cetak atau media branding. Ini tidak berlaku di media audio visual. Karena di media audio visual ada yang namanya audio, ada yang namanya subtitle, ada yang namanya background, ada yang namanya background dan sebagainya. Itu jauh lebih kuat dan lebih berfungsi ketimbang tipografi di media audio visual. Itu adalah tipografi, teman-teman. Jadi selain dia tata huruf, dia juga membantu menjembatani antara konten dan konsep dari seorang desainer. Pesan ini disampaikan oleh sebuah karya desain kepada target audience. Tuh, saya share screen lagi. Oke. Itu ya, jadi merupakan unsur dalam karya desain untuk mendukung terciptanya kesesuaian antara konsep dan juga komposisi karya. Sekali lagi, konsep itu yang ingin kalian buat atau yang ada di angan-angan, lalu karya adalah apa yang sudah terjadi. Nah, tipografi sendiri teman-teman, itu berkembang pesat setelah ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Itu gara-gara ada revolusi industri di Inggris, di mana semua yang awalnya itu berita dibuat dalam bentuk selebaran dan ditulis tangan, karena adanya mesin cetak, semua harus dicetak. Sehingga Johann Gutenberg membuat sebuah huruf yang disebut dengan black letter. Nah, sekarang jenis huruf itu ada jutaan, ada banyak banget, terutama gara-gara ada perkembangan digital. Jadi, tipografi sekarang ya penting nggak penting, mudah nggak mudah. Kalau kalian lihat di Davon, di platform penyedia font itu banyak banget font bermunculan jutaan dan bisa dipakai gitu. Tapi lebih dari sekedar itu, tipografi di dunia desain itu adalah bagaimana kalian memilih dan menata huruf untuk berbagai kepentingan, menyampaikan informasi berbentuk pesan sosial maupun komersial. Sekali lagi, karya desain memiliki target audience dan target audience harus sesuai dengan media desainnya. Gitu. Nah, tipografi atau tata huruf atau ya seni dalam memilih dan mengatur huruf atau teks dalam sebuah media desain, tipografi dapat ditemukan dalam berbagai media visual seperti poster, kemasan produk, logo, dan juga media digital. Wes, itu adalah fungsi utama dari tipografi. Oke, sampai sini adakah pertanyaan teman-teman terkait dengan tipografi? Ini biasanya kalau di kelas ini langsung tugas nih. Langsung praktek ini ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau kita praktek ini. Silakan, apakah ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat menjelaskan? Nggak apa-apa kalau misalnya ada tanggapan atau ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan ke saya. Oke, apakah kalian ada kertas di depan kalian? Ada Hah? alat tulis juga? Ada nggak? Ada ya? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Oke. Yang on cam hanya 12 orang ya. 13.
udah dapat ilmu tentang nirmana, ilmu tata rupa atau tata visual. Sekarang sedang belajar tipografi, ilmu tentang menata huruf. Oke, kertas yang ada di depan kalian, silahkan kalian tulis bagian depan ya. Kalian tulis jam sekarang, jam berapa. Lalu kalian tulis tanggal dan juga bulan, lalu tahun, lalu kalian tanda tangan. Ya, sudah semua? Jadi dikasih jam, hari, jam sekarang. Kalian lihat di laptop atau di device kalian. Kalian kasih tanggal, bulan, dan juga tahun, lalu kalian tanda tangani. Kalau sudah, nanti di terakhir, di setengah jam, mungkin saya akan memberi materi, satu lagi materi, mungkin sekitar 30 menit. Setelah itu, kertas yang sudah kalian tanda tangani nanti, kalian tuliskan nama lengkap kalian di kertas tersebut. Ya, nama lengkap kalian di kertas tersebut. Kalian hias huruf yang ada di nama kalian, entah tebal tipis, entah dikasih motif atau apapun itu. Kalau sudah, nanti ya, nanti kalau sudah, kalian foto dan kalian kirimkan di grup. Nanti tapi ya, nanti. Gitu. Jadi, setelah saya ngasih materi selanjutnya ini, kalian akan menuliskan nama kalian, kalian tulis semenarik mungkin. Jadi kalian membuat hand lettering sekaligus kaligrafi. Kalian tata. Kalau Mas Supriyanto kan cuma satu kata ya, jadi enak itu ya. Kalau yang panjang-panjang itu tadi ada yang panjang. Friendly Christian Tarigan ini lumayan panjang. Muhammad Brian Ade ini juga lumayan panjang. Itu agak susah nanti menatanya. Tapi itu adalah seni menata huruf atau seni dalam tipografi. Itu nanti. Oke. Sudah ya? Saya percaya kalian. Jadi around 1937, 1938, 1939 waktunya. Tanggal 12 bulan 3 2025. Nanti ada fotonya. Ada tantangan kalian juga. Oke. Sisihkan dulu kertasnya. Saya akan menjelaskan materi lagi. Sorry, sebentar. Materinya tentang klasifikasi huruf atau keluarga huruf. Oke. Kita tahu bahwa di era digital seperti saat ini, digitalisasi atau software-software sangat membantu pekerjaan kita, terutama di dunia desain. Tetapi yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ketahui, dalam tipografi ada beberapa jenis keluarga huruf. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah keluarga huruf serif, di mana huruf tersebut memiliki kait atau kaki di ujung setiap hurufnya. Lalu keluarga huruf yang kedua disebut keluarga huruf sans serif, di mana dia tidak memiliki kaki atau tidak memiliki kait atau nggak ada ujungnya. Secara apa namanya? Secara ilmiah, serif bisa dikatakan sebagai sirip dari sebuah huruf. Oke, kita bahas yang serif dulu. Serif sendiri dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama itu dari keluarga huruf serif, ada yang namanya huruf old style. Huruf old style. Jadi, huruf old style, itu kalau kalian lihat di layar, itu ada huruf yang namanya kaslon. Kalian lihat huruf G-nya. Huruf G-nya itu memiliki kait. Ya, ada kaitnya, ada siripnya. Oke. Siripnya itu berbentuk kurva, ya, atau memiliki sudut lengkung. Kesannya kesan kuno, tradisi.
kontras dari struknya itu rendah. Struk itu garis yang membentuk hurufnya, itu rendah. Contohnya itu ada Bembo, Kaslon, Gilead, sama Garamond. Itu adalah keluarga huruf yang pertama, old style. Jadi dia siripnya terlihat melengkung dan juga kesannya kuno. Lalu yang kedua ada transisional. Kalian lihat di bagian bawah huruf A-nya itu ada siripnya. Oke, transisional itu siripnya berukuran kecil, kontras dari struknya cukup. Jadi kalau kalian lihat huruf A-nya ya, huruf A yang sebelah kiri dan huruf A yang sebelah kanan, garisnya itu lebih kelihatan tebal tipisnya. Lalu di bagian bawah itu ada siripnya. Nah, yang paling banyak digunakan di desain itu adalah Times New Roman. Jadi Times New Roman yang selama ini kalian gunakan untuk membuat tulisan di Word atau membuat desain sertifikat itu termasuk keluarga huruf serif berkaki dengan jenis transisional. Lalu selanjutnya muncul yang namanya modern. Jadi kontras struknya tuh gede banget, tebal-tebal. Contoh hurufnya itu cuma satu yaitu Bodoni. Lalu setelah itu ada Egyptian, ya. Dan yang terakhir masuk ke keluarga huruf yang selanjutnya adalah sans serif. Jadi dia sama sekali nggak memiliki sirip, teman-teman. Contohnya adalah Futura, Gilsan, lalu ada Helvetica yang sering kalian gunakan, lalu ada apa lagi yang sering digunakan? Poppins ya. Kalau teman-teman bikin media desain, biasanya pakai Poppins, lalu ada Helvetica, dan juga ada Futura. Ini adalah huruf sans serif, huruf yang tidak memiliki sirip atau kaki. Contohnya kayak gini. Nah, ini lebih jelas nih, ya. Jadi yang pertama itu ada transisional, lalu yang kedua itu, yang pertama ada old style, lalu yang kedua ada transisional, yang ketiga di tengah itu ada modern, lalu ada sans serif atau Egyptian, dan yang terakhir ada sans serif atau tidak berkait. Nah, nanti ketika kalian menulis nama kalian masing-masing, kalian bisa mengatur tuh tebal tipisnya kalau kalian membuat hurufnya itu ada dimensinya. Lalu kalian tentukan juga apakah hurufnya memiliki sirip atau tidak. Dan harus konsisten. Ya, biasanya yang agak susah itu ketika menulis huruf A. Apakah A kecil ya? Apakah dia perlu dikasih sirip atau tidak? Nah, itu harus berhati-hati. Oke. Nah, bagian-bagian huruf teman-teman. Jadi, sebenarnya kalau kita telaah, bagian huruf itu ada banyak ya. Tapi yang perlu kalian pahami itu hanya ada 8. Jadi ada X-height, ada min line, ada baseline, ada ascender, ada descender, ada descender line, ada ascender height, dan juga ada cap height. Oke, ini nanti akan berguna ketika nanti di pertemuan ketiga kalian mulai praktek mengerjakan tugas ya. Jadi akan sangat berguna banget. Penjelasan satu persatu. Jadi kalau kalian melihat X-height atau yang ada di depan itu, X-height adalah patokan atau panduan dalam membuat sebuah huruf. Ya, jadi X-height adalah huruf kecil, ukuran dari huruf kecil. Di atas X-height itu ada min line, di bawah X-height itu ada baseline. Nah, X-height itu digunakan juga sebagai patokan untuk membuat badan huruf kecil yang ada istilahnya apa? Ada topinya ya, ada ascender dan juga ada kakinya atau ada descender. Jadi penjelasannya kayak gini, biar nggak bingung ya. Oke, kalau kita ngomongin baseline, itu adalah garis maya menempatkan huruf-huruf dalam posisi sejajar. Garis maya ini merupakan batas dari bagian terbawah huruf besar dan badan huruf kecil, tanpa ascender atau tanpa topi dan juga tanpa descender atau tanpa kaki. Lalu ada cap height. Cap height ini adalah garis maya horizontal yang menjadi batas teratas huruf besar. Ini ya, batas teratas huruf besar. Kalau kalian lihat huruf H-nya kan gede tuh. Jadi batas atas huruf besar disebut dengan cap height. Desain huruf memiliki tingkat ascender sedikit di atas X-height. Jadi ascender itu adalah kepala dari huruf besar. Itu biasanya lebih sedikit di antara cap height. Jadi cap height dan ascender ukurannya lebih tinggi ascender. Cap height nggak boleh lebih gede daripada ascender. Lalu ada min line, ada garis maya horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari badan huruf kecil. Jadi di atas X-height itu ada min line. Lalu selanjutnya ada X-height.
yaitu tinggi badan huruf kecil tanpa askender dan diskender. Ya, lalu ada askender sendiri, yaitu kepala atau anatomi huruf kecil yang mengarah ke atas dan posisinya berada di atas midline. Lalu yang terakhir ada diskender, yaitu bagian dari anatomi huruf kecil yang mengarah ke bawah dan posisinya berada di bawah baseline. Itu. Jadi itu adalah penjelasan dari anatomi huruf. Sebenarnya anatomi huruf itu ada banyak banget, ada sekitar 20 hingga 25, tapi yang perlu kalian ingat dan perlu kalian hafalkan adalah ke-8 hal ini. Jadi mulai dari X-height, min line, baseline, askender line, lalu ada diskender line, dan juga ada cap height. Kenapa perlu diingat? Karena nanti di akhir perkuliahan, di pertemuan ke-7, ke-8 hingga UAS, teman-teman akan saya minta untuk membuat font vernakular. Apa itu font vernakular? Font vernakular adalah font yang kalian buat sendiri berdasarkan bisa hobi, bisa kesukaan, atau pengalaman kalian. Jadi, di akhir perkuliahan, kalian akan membuat font kalian sendiri. Mulai dari huruf A sampai Z, huruf besar, dan juga huruf kecil. Dan itu dikerjakan secara manual. Gitu. Ya, itu nanti untuk project UAS-nya. Kira-kira ada gambaran? Coba saya carikan contoh dari tugas kakak kelas kalian ketika mereka harus membuat yang namanya vernakular tipografi. Ical dulu bikin nggak ya vernakular? Bikin sepertinya, Pak. Bikin ya? Dibantu teman juga. Sebentar, saya carikan. Jadi kalian harus membuat font kalian sendiri tuh. Dari A sampai Z. Sebentar, saya carikan. Huruf besar, huruf kecil. Bisa ditambah dengan apa namanya angka. Kemana ya? Saya carikan dulu. Vernakular tipografi. Saya bukakan dulu. Oke, saya share screen ya. Contoh dari vernakular tipografi, kenapa kalian harus menghafal dan mengingat 8 bagian huruf yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah tugas vernakular tipografi yang dibuat oleh mahasiswa angkatan 2019 dengan nama Ida Jayanti. Jadi dia membuat font vernakular karena dia suka sekali makan donat, membuat font dari donat. Ya, ini adalah bentuk donat yang menjadi inspirasi dia. Ya, konsep yang saya sampaikan tadi menurut diksi rupa. Lalu dari donat ini teman-teman itu disederhanakan menjadi bagian yang paling sederhana sehingga mudah dicontoh dan diaplikasikan pada sebuah huruf. Ini diambil sebagian kecilnya, lalu diterapkan pada font. Karena namanya Ida, berarti huruf pertama yang dibuat adalah huruf I. Ini adalah I kecilnya. Ini adalah ukurannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi ada askender line, ada cap line-nya, ada min line, ada askender, bla bla bla. Dia membuat huruf sans serif. Ini total ada 60 lembar ya, mulai dari huruf. Ini huruf A-nya sampai nanti selesai langsung saya taruh di huruf Z. Huruf Z-nya. Jadi itu mengapa tadi saya di awal menyampaikan terkait dengan bagian-bagian huruf. Karena nanti di akhir semester, di akhir kuliah, teman-teman akan membuat font kalian sendiri. Begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Atau mau ada diskusi? Biasanya kelas malam itu aktif-aktif, setahu saya ya. Setahu saya. Oke, ini ada di chat ya. Apakah materinya di-share di grup?
Mas Aldi bisa membantu menjawab? Kalau yang online sudah saya upload di learning, Pak. Kalau yang offline itu biasanya tergantung sama dosennya, Pak. Oke, Ada oke. ada yang di-share, Jadi, ada yang enggak. oke. Enaknya di-share apa enggak nih? Ya nanti materinya akan saya share supaya bisa jadi pegangan teman-teman untuk belajar karena saya yakin materinya cukup banyak dan biasanya kalau kelas malam itu antara iya dan enggak. Dan artian ya kita sama-sama udah capek ya, teman-teman sudah beraktivitas seharian dan sebagainya, ya ono ngantuk kadang lali dan sebagainya. Nanti akan saya share materinya supaya dapat dipelajarin. Di grup nanti materinya akan saya sampaikan. Ayo, saya mau ada diskusi nih, silakan. Ayo teman-teman, sebelum Pak Andri yang tanya. Ini bagian dari penilaian ya. Bener Mas Aldi ya? Betul, Pak. Iya, monggo, nggak apa-apa. Silakan nanya aja. Nanya tuh gampang teman-teman. Yang susah tuh yang jawab. Jadi kalian seharusnya lebih mudah, lebih mudah. Saya nanti yang kesusahan menjawab. Silakan. Pak yang tadi yang nulis waktu terus tanggal sama nama itu tadi gimana buat apa tak? Oke. Jadi setelah ini, jadi untuk perkuliahan hari ini Mas Aldi tidak sampai jam 9 ya. Karena mohon maaf kondisi saya sendiri lagi kurang enak badan. Tadi sebenarnya saya mau di kampus untuk live-nya, cuman karena aku udah kurang enak badan, saya memutuskan untuk pulang. Jadi untuk tugas pratugas ya, saya nyebutnya pratugas. Sebentar lagi teman-teman akan menuliskan nama lengkap kalian ya di selembar kertas. Nama lengkap kalian boleh boleh portrait, boleh landscape. Kalian tulis nama lengkap kalian. Kalian kan tadi di awal saya ngomong di mana ya, tata rupa, jadi komposisi. Jadi kalau misalnya kertas kalian A4 atau kertas kalian folio ya ditata sedemikian rupa, tidak lebih, tidak kurang, bisa pas komposisinya. Dan juga kalian tata setiap kata dalam nama kalian. Rival dan Bagaskara, mau ke kanan semua, mau ke bawah dan sebagainya ditata. Semenarik mungkin. Hurufnya bisa huruf tebal, jadi gempal ya. Jadi ada dimensinya atau langsung ditulis itu lalu nanti dihias atau diberi ornamental sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah selesai karena kuliah kita sampai jam 9, jadi pengerjaan tugasnya nanti sampai jam 9, silakan difoto dan juga langsung dikirimkan ke grup. Gitu ya. Jadi langsung dikerjakan selama 1 jam mungkin atau ya setengah jam. Yang sudah selesai silakan langsung difoto. Nanti gunanya jam, tanggal, dan tanda tangan adalah sebagai keabsahan bahwa karya kalian dikerjakan pada hari ini juga. Gitu Mas. Ya, supaya absah bahwa memang karyanya dikerjakan hari ini, tidak dikerjakan nanti atau besok atau apa. Gitu. Ini langsung dikirim ke grup yang sudah ada. Gitu Mas Eh, Rivaldan. Baik Pak. Yang online belum ada grupnya ya Pak? Yang online sudah ada, Mas Rivaldan. Duh, Jadi, sudah. grup online dan juga grup digital itu saya jadikan satu. Eh, Sepertinya sudah ada di linknya BAA, Mas. Jadi, nanti bisa dicek atau sebentar, saya cek dulu di grup. Masalahnya di grup ini sudah ada 21 orang, Mas. Adakah teman-teman yang digital itu masuk ke grup MF Digital Tipografi 2025? Oh, sudah di-share sama teman-teman Pak. Itu. Jadi ada di grup itu ya. Ini nanti saya minta Mas teman-teman bisa ngirim di grup tersebut untuk pratugasnya. Itu, silakan. Memang kalau berbicara tipografi, eh, materi dan teorinya tidak terlalu banyak ya. Jadi lebih banyak prakteknya. Bahkan nanti di pertemuan ketiga itu materinya hanya 5 menit, sisanya praktek ya.
Jadi kalau misalnya harus 2 jam dihabiskan dalam bentuk teori, itu akan sangat menyusahkan. Beda dengan mata kuliah seperti art gestal atau mata kuliah estetika yang memang dia full teori. Tetapi harapan saya di awal pertemuan ini teman-teman paham tentang konsep dasar dari tipografi. Bahwa tipografi adalah ilmu untuk menata sebuah huruf atau rangkaian kata yang berguna untuk menjembatani pesan dari Anda seorang desainer kepada target audiens. Seperti yang sudah dicontohkan oleh Mas Supriyanto ketika merancang logo Adidas. Bedanya ketika logo tersebut ditempeli oleh tulisan Adidas dan tidak ditempelin, kita sangat kebingungan nih mendeteksi apakah itu logo Adidas atau tidak. Tetapi setelah gambar tersebut atau visual tersebut ditempeli tulisan Adidas, kita mau nggak mau harus yakin bahwa logo yang dibuat oleh Mas Supriyanto itu adalah logo Adidas. Itu adalah fungsi utama dari tipografi. Atau bagi teman-teman yang suka membaca komik, pasti ada ya yang suka membaca komik atau membaca majalah, akan sangat berbeda sekali. Majalah untuk laki-laki, otomotif misalnya, dan juga majalah untuk anak-anak atau buku. Pemilihan fontnya pasti berbeda juga. Akan sangat lucu ketika majalah otomotif menggunakan font Comic Sans dan majalah buku menggunakan font Times New Roman. Nah, anak-anak pasti akan malas dan orang dewasa pasti akan malas juga membaca. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kalian sadari sebagai seorang desainer bahwa pentingnya tipografi dalam konteks desain komunikasi visual, yaitu mencakup pemilihan bentuk huruf, besar huruf, jadi besar huruf itu mempengaruhi ya, kayak misalnya tulisan nama saya di background itu kan ada 4 kata, sehingga hurufnya pasti akan jaraknya lebih lebar dibandingkan dengan misalnya tulisan namanya Mas Supriyanto. Seharusnya desainer yang membuat background itu memperbesar ukuran nama Mas Supriyanto dibandingkan dengan nama saya. Ya, karena Mas Supriyanto hanya 1 kata dan jadi lebih gede dibandingkan nama saya. Kenapa? Karena kalau saya miring ke sini, nah nama saya ketutupan nih. Nah, kalau Mas Supriyanto kan punya space yang cukup gede, sehingga itu adalah fungsi sederhana dari tipografi yang kadang kita sebagai seorang desainer menyepelekan. Saya yakin, dan saya juga sendiri menyadari bahwa ketika saya membuat sebuah media desain, saya tidak akan pernah lepas dari yang namanya sans serif. Yaitu tadi saya sampaikan, kalau nggak Helvetica, Futura, dan terjebak dengan Monstera. Ya, itu wis. Padahal jutaan font itu ada di dunia maya. Kita ngomongin Davon ya, ada jutaan font di Canva, itu bisa dipakai macam-macam. Cuman kita sudah terlalu nyaman dengan sans serif. Nah, itu sadar nggak sadar nih. Kadang sebuah pesan tidak tersampaikan karena ada pemilihan huruf yang salah. Jadi kita ingin membuat pesan dilarang masuk, tapi kita menggunakan font-font yang kesannya itu ceria, yang nggak bisa masuk pesannya. Nah, itu kan sederhana sekali, dan kalian harus sadar mulai dari sekarang. Karena sebagai seorang desainer, yaitu tadi, selain pemilihan warna, pemilihan media bidang, tipografi itu berperan penting. Gitu, teman-teman. Nah, nggak enak ya? Nggak ketemu langsung ini nggak enak ini. Saya selalu ngomong ke Saldi, saya kalau bisa tuh jangan dikasih kelas yang tidak ada praktiknya di kelas nih. Ya, di kafe online tuh sangat menyusahkan ya. Gimana caranya kita ketemu dengan mahasiswa tapi tidak bisa sense of touch, apa ya, bersentuhan itu rasanya orang enak. Saldi tuh udah betah banget itu bersentuhan dengan saya ya. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kok belum ada, saya mau ada satu pertanyaan nih. eh Tadi kita sudah kenalan ya, sudah kenalan. Saya sudah nyebut namanya kalian satu persatu sambil saya nyentangin absen yang ada di kertas ini. Saya tidak tahu background kalian apa, apakah benar-benar full time seorang desainer grafis, ataukah part time desainer grafis, ataukah kalian tidak desainer grafis tapi kalian di media rekam atau di media desain yang lainnya, saya kurang paham. Tapi pertanyaan saya satu, pernahkah kalian membuat sebuah media desain atau poster atau apapun itu hanya mengandalkan tipografi saja tanpa ada ilustrasi?
Silahkan. Jawabannya cuma pernah atau tidak? Pernah. Pernah, Pak. Pernah ya, Rivaldan pernah ya? Pernah, Pak. Pernah. Lebih susah mana mengandalkan tipografi atau mengandalkan ilustrasi? Kalau saya pribadi karena saya nggak jago ilustrasi, lebih lebih susah Lebih ilustrasi. suka, lebih susah ilustrasi ya. Jadi lebih mudah mengandalkan tipografi ya. Oke. Yang lainnya? Iya, Mas Ical ini kewarakan kabeh ya. Sejauh ini belum pernah kayaknya, Pak. Atau lupa mungkin. Nah, Randy ini pemain lama ini ya. Saya sudah sering melihat wajahnya Randy. Ya benar ya Randy ya. Ya, oke. Randy ini ya, saya tahu karyanya banyak di ilustrasinya. Oke. Ya, saya meyakini bahwa ketika membuat sebuah karya desain, dua hal yang paling susah adalah menentukan layout dan memilih font dibandingkan memilih warna dan mencari gambar. Benar nggak? Benar ya? Benar, Pak. Setuju. Setuju ya, setuju. Ya, oke. Nah, nanti ketika diajarin sama Pak Yogi di mata kuliah Bahasa Visual sama Visual Identity, ada dua jenis logo, teman-teman. Ada logo yang menggunakan ilustrasi atau logogram, dan ada logo yang menggunakan tulisan atau yang disebut dengan logo type. Saya berharap banget nanti ketika teman-teman masuk ke mata kuliahnya Pak Yogi dan merancang logo, jangan pernah lupakan dan menyepelekan logo type. Karena itu sangat kuat dan sangat bagus banget ketika itu bisa diaplikasikan. Jangan ragu-ragu teman-teman untuk membuat font kalian sendiri, karena nanti di akhir perkuliahan kalian akan mendapatkan materi vernakular. Jadi saya yakin setelah lulus mata kuliah ini teman-teman akan jago dalam memilih font, tidak nggak bingung-bingung lagi, nggak wasting time dalam memilih font. Dan memang seharusnya tadi dua hal yang saya sampaikan antara memilih layout dan tipografi atau font itu sudah bisa kalian atasi karena ya di Nirmana kalian diajari dalam membuat layout dan di tipografi kalian diajari dalam memilih font. Yang saya harapkan adalah sense of art kalian atau apa ya rasa dalam memilih itu tumbuh dengan sendirinya. Gimana caranya? Ya sering-sering dilatih. Nggak bisa orang ngomong jago desain kalau dia nggak pernah desain. Mas Aldi nggak akan jago motret kalau dia nggak sering motret, teman-teman. Mas Aldi nggak akan jago ngedit video kalau dia tidak dihajar dengan satu hari harus membuat 10 video. Ya, untuk informasi aja, Mas Aldi itu satu hari 10 video harus jadi. Ya, bayangkan aja. Kalau dia nggak seperti itu, dia nggak akan jago. Saya rasa teman-teman juga sama. Kalau teman-teman tidak melatih kemampuan kalian, nggak akan eh, bisa. Dan saya yakin ke berapa ini ya? Ke 23, ke 22 mahasiswa yang hadir di kelas tipografi itu tidak ada yang salah jurusan atau salah prodi. Ya, semuanya sudah yakin masuk di kafe ya berarti ya harus mau nggak mau melatih kemampuannya dalam bidang desain. Nah, dalam hal ini adalah tipografi atau menata dan merancang sebuah huruf. Gitu ya. Saya nggak kepingin nanti ke 22 mahasiswa yang hadir di sini di tanggal 12 ini di akhir masa periode ada yang tidak lulus. Saya pengen semuanya lulus. Syarat utama lulus adalah tugasnya harus dilaksanakan. Tugas itu adalah latihan untuk kalian. Tugas itu bukan untuk saya, bukan untuk Mas Aldi. Tugas itu untuk kalian. Masalah nilai itu gampang. Kalian ngomong ke Mas Aldi, Mas saya kepingin nilai A. Nah, Mas Aldi pasti dikasih. Ya, tapi kalau tugasnya nggak lengkap, ya akan susah mendapat nilai A. Sehingga saya minta tolong banget teman-teman, sekali lagi ke 22 mahasiswa di kelas hari ini bisa lulus secara barengan dengan syarat mengerjakan tugas yang ada. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, karena kalau terlambat kalian bisa menghubungi Mas Aldi atau menghubungi saya, pasti akan kita terima dan akan kita nilai. Tapi ojo tiba-tiba menghilang, baru menghubungi setelah periode selanjutnya. Wah, itu akan kesusahan kita menilai. Jadi tetap berkomunikasi supaya nanti bisa lulus bareng. Oke? Oke.
1 jam cukup ya untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan para tugas itu tadi ya. Untuk menulis nama kalian dan juga ini kayaknya ada yang sudah mulai curi start nih ya. Nulis nama ini ya. Oke, jadi nanti sampai jam 9 saya tunggu di grup. Mas Saldi udah masuk grup atau belum ya? Belum, Pak. Yang masuk grup itu ada adminnya, nggak tahu siapa itu Mas. Bentar, admin eksekutif siapa Mas? Oh, eh, bukan coba. Kok bisa masuk grup dia, Pak? BAA dia. Iya tah? Iya. Oh, berarti bagian dari BAA. Winda tuh biasanya, Pak. Oh, bukan Mas Saldi ya? Bukan. Oke, nanti saya report ke Mas Saldi aja ya secara pribadi ya. Ya, boleh, Pak. Oke, gitu ya, supaya recordnya Mas Saldi juga membantu penilaian proses teman-teman dalam 1 semester ini. Boleh, Itu. Pak. Untuk yang terakhir kalinya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Untuk Boleh kalian bertanya, belajar Pak. mandiri, kalian bisa lihat buku ini ya. Jadi ini ada bukunya Lia Anggraini. Bukunya seperti ini, kalian bisa beli di e-commerce. Ini cukup menarik bukunya untuk kalian belajar di kafe. Di situ ada tipografi yang saya sampaikan. Juga ada beberapa materi yang mendukung seperti layout dan juga yang lainnya. Kalian bisa paling nggak punya 1 buku ini aja sebagai pegangan sampai nanti kalian lulus itu sudah cukup. Ya, Lia Anggraini. Bukunya warna hijau seperti ini. Ayo silakan, adakah pertanyaan? Untuk yang tugas tadi, penulisannya pakai apa ya, Pak ya? Untuk gambar namanya itu, menulis nama. Bebas, boleh pakai ballpen, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil, tapi tidak boleh diwarna. Ya, warna hanya boleh warna hitam aja. Gradasi boleh gradasi, tapi menggunakan pensil. Tidak perlu dikasih pensil warna, tidak perlu dikasih spidol, atau tidak perlu dikasih stabilo. Saya hanya ingin melihat bagaimana kalian mengkompos kata-kata dari nama kalian. Ya, jadi saya tidak akan menilai dari pewarnaannya dulu. Hanya dari komposisinya aja. Begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Mas Aldi apakah sudah dipresensi Sudah, Pak. mahasiswanya atau seperti Sudah. Aman, Pak. sudah ya? Sudah. Aman ya. Nanti saya kalau ketemu di kampus saya akan cross check juga presensinya ya, Iya, Pak. supaya nggak ada yang missing. Saya takutnya saya yang ketinggalan karena sekali lagi di Simaka saya hanya ada 18 mahasiswa yang saya sebutkan tadi di awal. Yang tidak saya sebutkan silakan bisa konfirmasi ke bagian akademik untuk diupdate namanya di Simaka supaya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya bisa mengabsen kalian dan ada bukti tertulis atau bukti otentik bahwa memang kalian mendaftar mata kuliah tipografi. Ya, minta tolong bagi sekali lagi yang tidak saya sebutkan namanya tadi, berarti tidak ada di Simaka saya, minta tolong diupdate ke bagian akademik. Oke, sudah nggak ada pertanyaan kah teman-teman? Kita Pak, belum ada. Oke, kalau belum ada, Mas Aldi, mohon maaf sekali lagi ya, saya izin untuk mengakhiri lebih awal karena memang kondisi yang kurang memungkinkan untuk lanjut ya. Iya, Pak. Tapi di next periode, di next pertemuan akan coba saya maksimalkan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh tim digital center. Gitu ya. Terima kasih Baik, Pak. teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya berharap teman-teman lebih aktif lagi. Karena mungkin tadi tidak aktif karena belum kenal ya. Next kan sudah kenal. Jadi bisa lebih aktif lagi, bisa lebih suasananya bisa lebih dibangun lagi teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk bertanya atau bersuara. Karena juga nggak mungkin ya kalau kalau bersentuhan kan juga nggak mungkin ya. Nggak mungkin eh, nggak enak gitu. Jadi ngomong aja, santai aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas Aldi. Saya kembalikan ke Mas Aldi. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak Andri. Untuk Terima tugasnya kasih, Pak. bisa dipahami ya. Nanti takut ada yang tanya lagi, japri saya.
Mumpung ada Pak Andri nih. Gak apa-apa, kalau misalnya mau datanya, silakan teman-teman. Iya, Mas Aldi tapi kalau di Japri bingung nanti. Gak bisa iya, jawab Mas Aldi. Oh, mau nanya aja, silakan. apakah paham semuanya? Insyaallah, Pak. Aman ya? Aman. Aman, amin. Kalau tidak ada pertanyaan untuk mempersingkat waktu, bisa kita akhiri perkuliahan malam hari ini. Biar Pak Andri dan juga teman-teman bisa beristirahat lebih awal di pertemuan pertama ini. Baik, terima kasih Bapak Andri atas materinya dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, tugas yang dikerjakan, jaga kesehatan biar puasanya juga lancar. Kita bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Kak, Pak. Terima Sama-sama. kasih Pak, terima kasih Terima Mas. kasih, Terima Pak. kasih. Lekas Sama-sama. sembuh Pak Andri. Amin. Ya, terima kasih.